wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kami dari kelompok 8 akan melakukan pembahasan tentang bahasa perundang-undangan. Namun sebelum kita masuk pada materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Patricia Wong dengan akhir NIM 60. Saya Anastasia Susanto dengan NIM akhir 114. Saya Rafaelina Purba dengan akhiran NIM 064. Saya Sabrina Manurung, NIM akhir 69. Saya Andini Asman dengan NIM akhir 116. Dan mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Pertama-tama kita masuk pada pendahuluannya terlebih dahulu. Bahasa merupakan alat utama dalam komunikasi, termasuk dalam dunia hukum dan peraturan perundang-undangan. Di dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum yang mengikat, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang harus mampu menyampaikan maksud dari pembentukan undang-undang kepada masyarakat secara jelas dan tidak menimbulkan multi-interpretasi. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan memegang peran yang sangat krusial karena bahasa hukum harus memenuhi unsur ketegasan, kejelasan, konsistensi, dan kepastian makna agar dapat menjamin terciptanya kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan seringkali dianggap kaku, rumit, bahkan membingungkan bagi masyarakat umum. Kalimat-kalimat yang terlalu panjang, struktur gramatikal yang kompleks, serta penggunaan istilah teknis yang tidak familiar menjadi tantangan tersendiri dalam memahami isu suatu regulasi. Hal ini dapat mengurangi efektivitas hukum itu sendiri. Padahal, sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki agar hukum dapat diakses, dipahami, dan ditaati oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana bahasa peraturan perundang-undangan seharusnya dirancang, yakni bukan hanya dari aspek legal formal, tetapi juga dari sisi kebahasaan dan komunikatifnya. Dengan memahami karakteristik dan prinsip-prinsip penggunaan bahasa dalam peraturan perundang-undangan, kita dapat melihat bahwa hukum tidak hanya dibangun melalui norma-norma, tetapi juga melalui pilihan kata dan struktur bahasa yang tepat. Ini menjadi tanggung jawab bersama, baik bagi para pembuat undang-undang, ahli hukum maupun masyarakat atau kita sebagai subjek hukum. Lalu apa yang menjadi tujuan kelompok kami melakukan pembahasan ini atau membahas tentang bahasa peraturan perundang-undangan ini? Jadi kelompok kami bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar dalam pembuatan produk hukum. Secara khusus, tujuan dari pembahasan kami yaitu yang pertama, untuk menjelaskan karakteristik bahasa yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk gaya bahasa, struktur kalimat, serta penggunaan istilah hukum yang khas. Lalu yang kedua, menganalisis prinsip-prinsip kebahasaan yang harus dipenuhi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan seperti kejelasannya, keterbahasaan, konsistensi, dan ketetapan dari maknanya. Lalu selanjutnya yang ketiga, menyoroti permasalahan umum yang sering ditemukan dalam bahasa hukum seperti ambiguitas, penggunaan kata yang berlebihan, dan struktur kalimat yang terlalu kompleks. Lalu selanjutnya, memberikan wawasan mengenai pentingnya penyederhanaan bahasa hukum agar peraturan perundang-undangan dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas tanpa mengurangi kekuatan hukum yang dimiliki. Lalu yang terakhir, untuk mendorong kesadaran akan perlunya harmonisasi antara aspek hukum dan aspek bahasa, sehingga peraturan perundang-undangan dapat menjadi instrumen yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga efektif dalam pelaksanaannya. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai perbedaan dengan bahasa sehari-hari. Jadi, poin yang pertama itu penjelasan mengenai presisi dan monosemantik. Yang menjadi penjelasannya itu, setiap kata dan istilah dalam bahasa hukum harus memiliki makna yang tunggal dan sangat spesifik atau yang biasa disebut monosemantik. Ini bertujuan untuk menghindari ambiguitas dan multitafsir yang bisa menyebabkan sengketa hukum. Dan yang menjadi penjelasan dari ambiguitas dan multitafsir yaitu, jadi
penjelasan secara singkat dari ambiguitas dan multitafsir, yaitu kedua kalimat ini merupakan fenomena yang sering terjadi dalam komunikasi, dalam sastra, dan tentu dalam kegiatan hukum. Jadi, ambiguitas terjadi ketika suatu kalimat atau frasa memiliki lebih dari satu makna yang dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar, sehingga dapat menyebabkan kesalahpahaman. Sehingga multitafsir di sisi lain terjadi ketika norma atau peraturan hukum dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai pihak. Seringkali akibat ini sifat bahasa hukum yang ambigu atau kompleksitasnya tidak secara konteks sosial. Dan perbedaan dengan bahasa sehari-hari yang poin kedua itu yaitu lugas dan objektif. Dalam hukum bersifat lugas artinya langsung pada intinya dan tidak bertele-tele. Selain itu juga sangat objektif atau sangat nyata, menghindari penggunaan ekspresi emosional atau opini pribadi. Jadi yang poin ketiga itu sistematis dan berstruktur baku. Kalimat dalam bahasa hukum cenderung panjang dan kompleks, tetapi disusun dengan struktur yang sangat logis dan sistematis. Ada pola-pola kalimat yang berulang dan baku untuk memastikan kejelasannya. Dan berikut penjelasan yang keempat, format dan kaku. Bahasa yang digunakan sangat formal dan kaku, sesuai dengan sifat dokumen hukum yang serius dan mengikat. Penggunaan kata-kata siang atau informasi sangat dihindari, berbeda dengan kalimat sehari-hari yang lebih fleksibel. Dan yang menjadi penjelasan terakhir dalam perbedaan bahasa sehari-hari itu yaitu mengandung diksi dan terminologi khusus. Bahasa ini kaya akan istilah teknis yang hanya dipahami dalam konteks hukum seperti subrogasi, wan prestasi, delik, dan prodeo. Mungkin itu sekian dari penjelasan dari perbedaan bahasa sehari-hari. Lanjut, kita masuk pada fungsi dan peran. Yang pertama ada fungsi normatif. Bahasa hukum berfungsi sebagai medium untuk membentuk norma yang mengikat setiap kata dalam peraturan, menciptakan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi subjek hukum. Dan yang kedua, fungsi komunikatif. Bahasa hukum menyampaikan maksud dan tujuan aturan dari pembuat hukum kepada masyarakat, aparat penegak hukum, dan badan peradilan. Komunikasi yang jelas memastikan aturan dapat diterapkan dengan tepat. Selanjutnya, peran penting. Yang pertama, menciptakan kepastian hukum. Bahasa yang presisi dan memiliki satu makna, monosemantik, mencegah multifasir sehingga aturan ditegakkan secara konsisten. Yang kedua, menghindari kosongan hukum. Struktur sistematis dan istilah baku membantu menutup celah norma yang tidak jelas atau tumpang tindih. Yang ketiga, sarana pembangunan hukum nasional. Kodifikasi dan unifikasi istilah menciptakan kesatuan hukum yang koheren dan mempermudah penerapan regulasi di seluruh wilayah. Dan yang terakhir, menjaga legitimasi dan kewibawaan hukum. Bahasa formal dan logis menunjukkan hukum dibuat secara serius, membangun kepercayaan publik, dan menjaga stabilitas sosial. Kita masuk dalam pembahasan asas bahasa hukum. Terdapat 3 asas bahasa hukum. Yang pertama ada asas lex serta, yang kedua ada asas lex scripta, dan yang ketiga ada asas lex scripta. Kita masuk dalam penjelasan asas yang pertama yaitu asas lex serta. Asas lex serta menekankan pentingnya kepastian hukum, penggunaan kata dan istilah yang tegas, jelas, dan tidak ambigu. Dengan asas ini, setiap norma dalam peraturan perundang-undangan dapat dipahami secara seragam oleh pihak, sehingga meminimalkan resiko multitafsir dan sengketa hukum.
Kita masuk dalam penjelasan asas yang kedua, yaitu asas lex scripta. Asas lex scripta menekankan ketegasan norma sehingga aturan hukum tak meninggalkan ruang interpretasi yang berlebihan. Ketegasan ini penting agar penerapan hukum bersifat konsisten, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga norma dapat berlaku efektif di masyarakat. Kita masuk dalam asas yang ketiga, yaitu asas lex scripta. Asas lex scripta menegaskan bahwa norma hukum harus tertulis agar memiliki legitimasi formal dan dapat dijadikan acuan hukum yang sah. Dengan norma tertulis, setiap aturan memiliki dasar yang jelas, dapat diakses publik, dan menjadi referensi resmi bagi aparat penegak hukum dan badan peradilan. Baik, saya akan menjelaskan materi saya mengenai pedoman pembentukan kata dan penggunaan istilah dalam bahasa perundangan di Indonesia. Pembentukan kata dalam bahasa perundang-undangan wajib berpedoman pada kaidah morfologi bahasa Indonesia serta pedoman umum pembentukan istilah. Dengan kata lain, setiap istilah yang digunakan dalam undang-undang harus dibentuk mengikuti kaidah baku bahasa Indonesia. Pembentukan kata ini termasuk dalam aspek bentuk pilihan kata atau yang sering disebut dengan diksi. Dalam penentukan pilihan kata terdapat dua persyaratan penting yang harus dipenuhi. Pertama, persyaratan ketepatan, artinya kata yang dipilih harus mampu menyampaikan makna secara tepat serta dapat dipahami oleh pembaca tanpa menimbulkan penafsiran ganda. Kedua, persyaratan kesesuaian, yaitu kata harus digunakan sesuai dengan konteks, tujuan, serta sasaran pembaca. Dengan demikian, penyusun peraturan perlu mempertimbangkan dengan cermat apa gagasan yang ingin disampaikan, kepada siapa peraturan ditunjukkan, untuk tujuan apa, dan rangka apa ketentuan tersebut dibuat. Selanjutnya, penggunaan kata khusus. Dalam bahasa perundang-undangan, terdapat penggunaan kata-kata tertentu yang harus diatur secara konsisten. Sebagai contoh, kata paling digunakan untuk menyatakan batas maksimum atau minimum. Untuk jangka waktu digunakan frasa paling singkat atau paling lama. Untuk bahas waktu digunakan paling cepat atau paling lambat. Untuk jumlah uang yang digunakan paling sedikit atau paling banyak. Sedangkan untuk hal lain selain uang digunakan paling rendah atau paling tinggi. Selanjutnya, kata kecuali digunakan untuk menyatakan makna tidak termasuk. Kata ini diletakkan di awal kalimat dan langsung diikuti oleh frasa yang dikecualikan. Misalnya, kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, pihak pelapor dan pegawainya tidak dapat dituntut. Di bagian ketiga, pola pengadaian dan kemungkinan. Untuk menyatakan pengadaian atau hubungan sebab akibat, digunakan kata jika atau apabila. Kata jika digunakan untuk hubungan kausal umum seperti jika suatu perusahaan melanggar kewajiban, izin dapat dicabut. Sedangkan apabila digunakan untuk hubungan kausal yang terkait waktu, contohnya apabila anggota KPK berhenti digantikan oleh anggota pengganti. Ada pula frasa dalam hal yang menunjukkan kemungkinan terjadi atau tidak terjadi suatu hal keadaan. Misalnya dalam hal ketua tidak dapat dihadir, sidang dipimpin oleh wakil ketua. Sedangkan frasa pada saat digunakan untuk menyatakan peristiwa yang pasti terjadi di masa depan. Contohnya pada saat berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dicabut. Selanjutnya, bagian kelima, penggunaan kata tugas hukum. Dalam menyatakan adanya kewajiban, larangan, atau kewenangan, digunakan kata-kata tertentu secara baku. Kata berhak digunakan untuk menyatakan hak, kata wajib atau harus digunakan untuk perintah, kata dapat menunjukkan sifat fakultatif atau pilihan. Sedangkan kata dilarang digunakan untuk menyatakan larangan tegas. Bagian keenam, teknik pengacuan dalam bahasa perundang-undangan. Terakhir, terdapat teknik pengacuan yaitu penyusunan norma dengan merujuk pada ketentuan lain yang sudah ada dalam peraturan perundang-undangan. Teknik ini digunakan agar tidak terjadi pengulangan norma yang sama dan untuk menjaga konsistensi hukum. Pengacuan dapat dilakukan secara eksplisit dengan menyebut pasal atau peraturan tertentu atau secara implisit dengan menyebut jenis ketentuan secara umum. Sekian pembahasan materi kami pada saat ini. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih.